Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan Akuntansi Manajemen 2 dan kali ini kita akan membahas materi tentang pembiayaan pada satuan pendidikan. Jika kita berbicara tentang pembiayaan, maka rujukan kita adalah standar pembiayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kita tidak terlepas dari 8 standar nasional pendidikan yang diantaranya terdapat standar pembiayaan pendidikan. Nah, kita juga sudah tahu bahwa dalam konstitusi, yaitu terdapat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD selain gaji guru. Tentu saja tujuannya itu adalah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Dalam standar nasional pendidikan, pada standar pembiayaan kita lihat di pasal 32 menyatakan bahwa standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pembiayaan pendidikan itu terdiri dari satu, biaya investasi dan yang kedua, biaya operasional. Ini yang harus kita pahami ya, teman-teman mahasiswa semua, bahwa pembiayaan pendidikan memiliki dua komponen, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Nanti kita akan pahami apa saja yang termasuk ke dalam biaya investasi dan apa saja yang termasuk dalam biaya operasional. Pada pasal 32 ini juga dijelaskan bahwa yang disebut dengan biaya investasi yaitu pertama investasi lahan, yang kedua penyediaan sarana dan prasarana, yang ketiga penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan yang keempat modal kerja tetap. Jangan lupa nanti ketika kita semua menyusun pembiayaan, keempat komponen ini harus terdapat di dalam standar pembiayaan sekolah. Kemudian yang disebut dengan biaya operasional itu yaitu ada biaya personalia dan ada biaya non personalia. Yuk, pada slide-slide berikutnya kita akan lebih dalami lagi tentang pembiayaan pendidikan ini. Dan nanti kita sudah mengerucut kepada penerapannya pada satuan pendidikan. Saya juga meminta teman-teman mahasiswa semua mencari rujukan yang lainnya tentang standar pembiayaan ini. Ya, saya minta Anda coba buka peraturan pemerintah yaitu Permendikbud nomor 69 tahun 2009. Di sini menjelaskan tentang standar biaya operasi non personalia. Ya, jadi Anda akan tahu apa saja yang termasuk ke dalam komponen biaya non personalia ini, ya, biaya operasional non personalia, kemudian berapa satuannya dan berapa rupiah standar minimalnya. Jadi saya sarankan untuk membuat pembiayaan di satuan pendidikan nanti, Anda juga harus melihat rujukannya. Tentunya rujukan ini dibuat dengan konsep minimal ya. Ada sekolah yang tidak memiliki kemampuan finansial bisa menerapkannya di bawah standar nasional ini, dan jika ada sekolah yang memiliki kemampuan lebih maka bisa menerapkannya di atas standar minimal ini. Jadi silahkan Anda buka Permendikbud nomor 69 tahun 2009. Jika pada slide-slide sebelumnya kita sudah melihat dasar hukum dari penyusunan anggaran satuan pendidikan ya. Kalau satuan pendidikan itu berarti sekolah ya, rekan-rekan mahasiswa. Karena di antara rekan-rekan ada yang tidak berasal dari atau tidak bekerja di sekolah ya, maka masih asing mungkin dengan istilah satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu adalah terminologi untuk menyebutkan
sekolah ya. Nah, pada slide ini dan seterusnya kita akan implementatif ya. Kita akan coba terapkan standar nasional tadi ke dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau kita menyebutnya RAPBS. Ya. Di mana RAPBS itu adalah rencana biaya dan pendanaan terperinci. Jadi sekali lagi, RAPBS itu adalah rencana biaya dan pendanaan yang terperinci. Ada penekanan di sini ya, terperinci. Kalau kesatuan terperinci berarti harus kita susun sampai kepada satuan-satuan terkecilnya. Tentunya ini untuk satu periode tahun anggaran. Dokumen anggaran sekolah resmi ini harus mendapat persetujuan dan pengesahan komite sekolah, kepala sekolah, dan penanggung jawab perumusan RAPBS untuk kemudian diubah menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Jadi, rancangan dari APBS ini disusun secara bersama-sama ya oleh sebuah tim gitu ya. Jadi nanti di sana juga disahkan oleh komite sekolah, kepala sekolah gitu ya. Nah, kalau sudah disetujui ya, maka ini akan berubah tidak lagi menjadi rancangan tetapi sudah ditetapkan menjadi anggaran, pendapatan dan belanja sekolah untuk periode tertentu. Kita lihat di sini bahwa dalam RAPBS itu terdapat dua komponen utama, yaitu pendapatan dan pengeluaran, ya, pendapatan dan pengeluaran. Kemudian pendapatan yang boleh dimasukkan dalam RAPBS, ya, itu hanya berupa uang yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah secara langsung pada periode tersebut, gitu ya. Jadi yang akan diterima dan dikelola sekolah secara langsung pada periode tersebut. Sementara itu, dana yang diperoleh dari pemerintah, dari masyarakat, maupun dana bantuan lain, misalnya sekolah mendapatkan bantuan dari luar negeri, gitu ya, dari perusahaan, gitu ya. Nah, ini harus diatur dan dikelola secara transparan, gitu ya, dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait. Gitu. Jadi sekali lagi RAPBS itu harus dikelola secara transparan. Sekarang bayangkan Anda akan menyusun RAPBS. Kebetulan ini kita Januari nanti akan masuk ke semester 2. Biasanya di semester 2 inilah RAPBS ini disusun ya karena akan dipakai untuk tahun anggaran atau tahun ajaran berikutnya gitu. Dan dalam menyusun RAPBS tentunya pertama kali kita harus menginventarisasi kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Gitu ya. Jadi kita mengumpulkan semua informasi, semua data dan informasi ya dari berbagai pihak gitu ya oleh tim ini. Kegiatan apa saja atau program apa saja yang akan dikerjakan untuk tahun mendatang. Ya, tentunya kegiatan-kegiatan ini biasanya kalau di sekolah itu ditentukan berdasarkan standar nasional pendidikan. Misalnya, ada program kerja yang berhubungan dengan standar isi, ada program kerja yang berhubungan dengan standar proses, ada program kerja yang berhubungan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada program kerja yang berhubungan dengan standar sarana prasarana, dan seterusnya. Jadi, orang-orang yang menyusun RAPBS ini adalah orang-orang yang memahami tentang 8 standar nasional pendidikan ini dan yang memahami program apa saja yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. Nah, setelah disusun programnya, baru dipikirkan atau diinventarisasi program-program ini akan memerlukan berapa banyak atau berapa besar biaya. Ya, dirinci. Saya ambil simpelnya. Misalnya ada program studi banding.
ya, sekolah kita akan studi banding ke Malaysia misalnya, ke sekolah di Malaysia gitu. Jadi berapa banyak orang yang akan berangkat, berapa lama, sehingga dibutuhkan berapa biaya untuk ke sana. Atau studi banding ke kota lain, katakanlah ke kota Yogyakarta, dari Tambun ke Yogyakarta. Berapa banyak orang yang berangkat, transportasi yang digunakan apa, berapa lama gitu ya. Semua komponen itu dikumpulkan. Gitu ya. Atau kegiatan yang lain misalnya, dalam tahun ke depan akan menyelenggarakan ekstrakurikuler apa saja. Membutuhkan berapa banyak pelatih atau pembimbing. Berapa kali dilaksanakan. Ya, kemudian setiap pelaksanaan berapa honorarium untuk pelatih atau pembimbingnya. Terus diinventarisir biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan ekstrakurikuler itu. Ada berapa banyak ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan. Ya, jadi seperti itu. Sampai kepada pelaksanaan ujian sekolah, ya, berapa kali ujian itu dilaksanakan. Kemudian biaya apa saja yang dibutuhkan. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen yang dibutuhkan, maka kita inventarisasi. Dari mana pembiayaan biaya itu didanai? Dari sumber apa saja? Ya, nanti di slide berikutnya saya akan tunjukkan sumber pendanaan atau sumber pembiayaan untuk membiayai RAPBS ini dari mana saja sumbernya. Gitu. Jadi langkah yang pertama tadi menginventarisir kegiatan yang akan dilaksanakan untuk semua bidang, ya, untuk masing-masing bidang maksud saya. Kemudian inventarisasi biaya dan sumber pembiayaannya. Dan langkah berikutnya adalah menyusun rencana kegiatan sekolah yang lebih terperinci lagi. Ini sudah kita masukkan ke dalam bentuk tabel-tabel, ya. Nah, di sini sudah informasinya lebih lengkap. Misalnya ada nomor urut, ada urutan kegiatan, ya, nama kegiatan, sasarannya, kemudian sumber-sumber yang terkait, siapa saja yang terlibat, kapan waktunya, berapa pembiayaannya, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini disusun ya dalam sebuah tabel. Nah, baru di situ nanti kita isi hal-hal yang lebih detail lagi, gitu. Nah, ini langkah-langkah dalam menyusun RAPBS. Sekali lagi, orang-orang yang terlibat dalam penyusunan RAPBS ini adalah orang-orang yang mampu melakukannya. Siapa orang-orang yang mau melakukannya ini adalah orang yang memahami standar nasional pendidikan itu, ya, kemudian orang-orang yang memahami kondisi sekolah dan seterusnya. Ya, jadi bukan orang-orang yang baru masuk sekolah di situ terus diminta menyusun RAPBS. Ini sulit. Ya, nanti tidak akurat ya, tidak valid data-datanya. Coba sekarang kita lihat sumber pendapatan. Tentunya untuk sekolah negeri dengan sekolah swasta, ini sumber pendapatannya berbeda. Jika sekolah negeri itu dilarang memungut SPP, maka tentunya tidak ada komponen sumber pendapatan dari SPP. Jika sekolah itu dilarang memungut uang pangkal dan uang gedung, maka tidak ada komponen sumber pendapatan dari uang pangkal dan uang gedung. Maka hanya sekolah swasta saja yang memiliki sumber pendapatan dari SPP, dari uang pangkal, dari uang gedung. Sekolah negeri ini pembiayaannya dari pemerintah, ya, misalnya dari dana BOS, gitu. Nah, kemudian untuk sekolah swasta ada insentif untuk guru swasta, ada dana hibah, gitu. Dan ada juga dari usaha mandiri sekolah, ya, misalnya mau studi wisata, iuran biasanya tuh, ya, mau ada kegiatan kemana gitu ya, iuran. Gitu. Atau kalau sekolah itu punya koperasi, ya, dan koperasi ini menghasilkan, maka ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan yang mendanai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Serta ada sumbangan-sumbangan lainnya, gitu. Jadi
pendapatan ini, sumber pendapatan ini ya, harus masuk ya ke dalam RAPBS ini ya, karena inilah yang nanti akan membiayai kegiatan-kegiatan. Kita akan lihat contoh dari pengeluaran ya. Nah, ini contoh dari pengeluaran ya di dalam RAPBS. Misalnya ada program yang berhubungan dengan bidang kurikulum gitu ya. Contoh kegiatannya misalnya kegiatan belajar mengajar. Ada penilaian, penilaian itu penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester ya. Kemudian ada ujian akhir sekolah, ada kegiatan studi lapang misalnya, ada kegiatan praktikum dan sebagainya. Komponen-komponen ini, uraian-uraian ini ya, membutuhkan pembiayaan. Itu nanti akan dibiayai oleh apa? Gitu ya. Misalnya ada program yang lain yang berhubungan dengan kegiatan kesiswaan. Misalnya peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Nasional, ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan lomba-lomba dan lain-lain gitu. Kemudian yang berhubungan dengan sarana prasarana, ada pengadaan seragam sekolah, pemeliharaan sarana prasarana gitu ya. Misalnya AC itu kan perlu diservis, ya, komputer perlu diservis gitu. Ya, kemudian tinta perlu diganti, ya, kertas-kertas perlu dibeli gitu ya untuk pengadaan ATK ya. Pengadaan sarpras baru misalnya butuh peralatan baru gitu ya. Ada juga biaya-biaya yang sifatnya rutin, misalnya listrik, air, telepon, koran, ya itu yang rutin ya gitu. Ada juga buku-buku gitu ya, wifi gitu, yang berhubungan dengan sarana prasarana gitu. Kemudian ada yang berhubungan dengan sumber daya manusia, misalnya ini berhubungan dengan gaji guru dan karyawan, insentif tambahan, ya misalnya bonus atau THR, ada lembur, ada pembiayaan untuk pelatihan, seminar atau workshop gitu ya untuk meningkatkan kualitas SDM dan lain sebagainya. Nah, ini contoh sekali lagi. Program berdasarkan kurikulum, kegiatan kesiswaan dan seterusnya. Tetapi biasanya di sekolah, ya, program-program ini ya, ini juga ada yang menyusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Misalnya program berhubungan dengan standar isi, program-program berhubungan dengan standar proses, gitu ya. Uraian nanti apa saja. Berhubungan dengan standar sarana prasarana, dengan standar pendidik dan tenaga pendidikan, dengan standar keuangan, dengan standar penilaian, dengan standar pengelolaan, gitu ya. Apa saja kegiatannya? Seperti itu. Ya, kalau sekolah negeri sudah ada pakemnya dari pemerintah. Tapi kalau sekolah swasta ini banyak yang berbeda. Nah, untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, pemerintah juga menyiapkan aplikasi ya, untuk memudahkan proses pelaporan, ya, proses controlling. Nah, ini ada aplikasi Arkas namanya. Semua operator sekolah sudah memahami dan sudah paham bagaimana mengoperasikan atau menggunakan Arkas ini. Teman-teman mahasiswa sekalian, saya hadirkan contoh format ya, contoh format dari RAPBS. Kita ambil contoh dari SMP Negeri 21 Malang, Jawa Timur. Anda perhatikan yang pertama kali ini adalah kolom-kolomnya ya. Nomor urut, nomor kode. Kemudian ada kode rekening ya. Kemudian ada uraiannya, ada volume, unit atau satuan kegiatan, ada harga satuannya. Sumber dana dari mana? Gitu ya. Ada bos nasional, ada bos daerah. Sumbernya lain-lain. Jumlahnya berapa? Gitu. Ini contoh misalnya, pengembangan standar kompetensi lulusan. Ya. Tadi saya sudah bilang, biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri itu sudah ada pakemnya ya. Jadi berdasarkan apa RAPBS itu disusun? Ya, tentunya berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, di sini saya ambil contoh untuk pengembangan standar kompetensi lulusan. Ya. Ada belanja pegawai, ada uang lembur gitu ya, ada uang lembur PNS. Nih, ada uang lembur penulisan ijazah tuh ya.
Ada uang lembur penulisan istilah golongan 4 dan seterusnya. Ini rinciannya, ini volumenya, ini unit kegiatannya, ini satuannya berapa jumlahnya. Didanai dari bos daerah. Gitu. Ya. Dan seterusnya, Anda bisa perhatikan ini. Ini berhubungan dengan pengembangan standar kompetensi lulusan. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Ini contoh-contohnya saja ya, bagaimana ini dilakukan dan bagaimana cara mengisinya. Berdasarkan apa saja gitu. Ya, ini ada belanja cetak dan pengadaan, cetak piagam pramuka. Volumenya 288, satuannya buah. Jadi 288 buah. Ya, harga satuannya Rp2.750 per buah. Gitu. Ya, ini totalnya dibiayai oleh bos daerah. Gitu. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Ini contoh seperti ini RAPBS itu, dan Anda lihat kolom-kolomnya. Apakah boleh beda? Boleh. Nanti saya tunjukkan bentuk yang lainnya. Nah, ini sih lanjutan yang tadi. Gitu ya. Ini pengembangan standar proses nih. Ya, tadi saya bilang bahwa disesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Ya. Berdasarkan standar proses ini apa saja nih? Ya, ada beli bola basket 10 buah, ada bola futsal gitu ya. Nah, seperti ini. Sekarang saya mau tunjukin model yang lain ya, saudara-saudara sekalian. Kalau tadi bentuk kolom penerimaan ya, itu berada di sebelah kanan, maka pada contoh yang ini ya seperti ini. Jadi poin A dan B, A penerimaan, B belanja. Penerimaan ini sumber dananya dari mana? Dari bos reguler. Sebesar Rp137.240.000. Anda lihat jumlah ini nanti harus sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan berapa. Ya. Jadi lihat ini berdasarkan pengembangan kompetensi lulusan. Ini pembiayaan untuk kegiatan ekstrakurikuler katanya ya. Ini jumlahnya 5 juta sekian ya. Ini dilaksanakan atau dikeluarkan uangnya pada triwulan kedua dan pada triwulan keempat. Ada pelaksanaan ujian sekolah, ada beli map ijazah, ada print hitam tinta kertas gitu ya. Gitu ya, terus dan sebagainya lah, ini pelaksanaan ujian. Nah, ini. Nah, saya mau tunjukin ya untuk saldo akhirnya itu sesuai dengan total penerimaan. Anda lihat. Penerimaan dan pengeluarannya sama. Gitu ya, karena tidak boleh disisain. Harus habis ya. Ini amanat ya, dana bos gitu. Ya. Dan ingat, ini harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Bendahara sekolah, kepala sekolah, dan ketua komite sekolah. Gitu. Yang perlu Anda cermati di sini adalah formatnya. Ya, formatnya ini berbeda dengan yang pertama. Anda perhatikan, formatnya berbeda dengan yang pertama. Tetapi ini saya pikir lebih mudah ya, lebih lebih ringan ya cara mengisinya dibandingkan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kolomnya terlalu banyak ya. Kalau ini tidak ya, mudah. Sekarang saya mau tunjukin yang sekolah swasta. Ini ada contoh RAPBS ya, dari sekolah swasta di tempat saya mengajar di Yayasan Al-Muslim. Anda perhatikan pada format yang ini, ya, format yang ini, penerimaan dengan pengeluaran ini berada pada satu kolom keterangan, ya, di mana yang atas itu adalah kolom penerimaan dan nanti di bawahnya kolom pengeluaran atau pembiayaannya, gitu. Dan pembiayaan ini dikeluarkan kapan? Ini dirinci nih, karena ini mulai dari Agustus di semester 1 sampai dengan Juni ya di semester 2-nya nanti.
Nah, ini misalnya ada penerimaan SPP ya. Di bulan Juli 2022 berapa gitu. Dan seterusnya. Sehingga dalam 1 tahun berapa banyak jumlah penerimaan dari SPP yang diterima gitu. Ya, ada penerimaan dari uang pendaftaran, ada donasi ya, ada uang seragam, ada uang aktivitas, ada uang ekskul, ada uang buku dan praktikum, ada uang alat gitu ya. Nah, semua ini menjadi kolom-kolom penerimaan karena ini sekolah swasta. Tentunya nanti uang seragam, uniform ini akan kembali lagi kepada siswa karena ini jumlah yang dibayarkan siswa baru ketika dia masuk untuk mendapatkan seragam sekolah dia. Gitu ya. Uang aktivitas dan uang ekskul juga nanti akan kembali lagi. Gitu. Ya. Kebetulan di sekolah ini selama anak itu sekolah tidak ada lagi pungutan-pungutan yang lain karena semua dibayar di awal. Gitu ya. Kemudian kita lihat contoh dari pembiayaan-pembiayaannya. Ya, ini pembiayaan untuk building and improvement. Ya, office equipment. Nah, sini ada pembelian peralatan nih ya di bulan Juli. Nanti tentunya dirinci peralatan yang mau dibeli itu apa saja gitu. Mungkin beli komputer ya, beli apa gitu ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada dituliskan semua rekening-rekeningnya, sudah ada furniture gitu ya dan sebagainya. Ya. Oke. Ini lanjutan yang tadi ya, di kolom pembiayaannya. Ini misalnya student activities expense ya. Setiap bulannya berapa gitu ya. Sehingga apa namanya di selama 1 tahun berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kenapa di bulan Februari kosong? Ini kebetulan di tahun ini kalau nggak salah ini Lebaran atau Ramadan gitu ya. Tidak ada kegiatan. Gitu. Terus ya, di sini komponen-komponen biayanya disebutkan biaya apa saja yang dibutuhkan, dirinci ya. Ini yang saya bilang tadi. Dirinci dulu selama 1 tahun itu mau ada kegiatan apa. Ya, dirinci mau ada kegiatan apa. Nah, setelah dirinci butuh biaya berapa? Sumber pembiayaannya dari mana gitu. Nah, ini kan lengkap semua nih. Ada kegiatan ekstrakurikuler, pembiayaannya 95.400.000 ya selama 1 tahun. Itu. Kemudian ada asuransi gitu ya. Dan seterusnya lah gitu. Kalau tadi di atas ada penerimaan seragam, di sini ada pengeluaran seragamnya. Gitu, ini dibelanjakan seragamnya. Nah, ini biaya tab siswa karena di sekolah ini setiap siswa itu mendapatkan 1 buah tablet ya. Ini pembiayaannya, pembeliannya 499 juta untuk seluruh siswanya. Ini untuk siswa baru saja ya. Karena siswa yang sebelumnya sudah mendapatkan tablet gitu. Nah, ini untuk transportasi, untuk repair maintenance gitu ya, setiap bulannya berapa gitu. Kemudian electricity expense, telepon expense setiap bulannya berapa, dan seterusnya ya. Jadi begini, ini contoh saja teman-teman. Jadi Anda nanti ketika membuat RAPBS gitu, ini tentunya setiap sekolah mempunyai model tabeling yang berbeda. Gitu. Berarti dalam pertemuan ini saya sudah menjelaskan 3 buah tabel yang berbeda. Yang pertama tadi, yang kedua, dan ini yang ketiga. Silahkan menurut Anda, mana yang paling mudah untuk diimplementasikan? Gitu. Ya. Jadi pada pertemuan sekarang, ini saja ya, sekadar wawasan kepada Anda semua. Seperti apa sih RAPBS itu? Ya, tentunya
buat Anda yang sudah pernah menyusun RPBS tidak ini ya, tidak aneh. Tapi buat Anda yang belum pernah menyusun RPBS, ini sebuah pengetahuan ya bahwa begini loh cara menyusun RPBS itu. Nah, pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita coba rinci ya. Kita mau menyusun RPBS itu pembiayaannya berdasarkan apa? Kalau berdasarkan standar nasional pendidikan, berarti kita harus tahu standar nasional pendidikan itu apa saja ya. Jadi itu dulu. Selamat mempelajari materi ini ya. Jika ada pertanyaan kita akan bahas di dalam kelas. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.